Kita lanjutkan perbincangan kembali pemirsa. Pak Suryanto belajar dari berbagai kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Apa himbauan pesan kepada masyarakat agar tidak lagi terjadi kecelakaan seperti ini, Pak? Iya, Mbak. Jadi intinya kecelakaan yang ada sekarang di jalan tol itu paling utama adalah kelelahan. Jadi sebelum melakukan perjalanan, pastikan bahwa sebelumnya tidurnya cukup dengan kualitas yang baik. Dan salah kendaraan Anda akan mengalami kerusakan di jalan tol, termasuk mengecek tekanan ban. Kemudian jujurlah pada diri sendiri ketika mulai lelah, nggak usah gengsi, cepat-cepat untuk melakukan istirahat di tempat peristirahatan, kemudian baru melakukan perjalanan kembali. Jadi yang saya harapkan pengemudi benar-benar harus bisa mawas diri, menjaga tidak melebihi kecepatan yang ditentukan. Karena jalan tol yang sekarang ini kadang-kadang memacu adrenalin kita untuk nginjak gas sedalam-dalamnya. Nah itu juga perlu kita mawas diri untuk tidak terpancing untuk melakukan overspeeding. Dan di sini yang perlu kita pahami bahwa penyebab kecelakaan itu bisa timbul dari orang lain, bukan dari faktor eksternal yang kita tidak bisa mengontrolnya. Nah ini yang juga perlu dihati-hati. Mungkin itu pesan saya, Mbak. Baik, kondisi jalan tol sendiri Pak di saat ini seperti apa, Pak? Kalau kondisi jalan tol seperti di lokasi kecelakaan Vanessa itu memang kondisinya sangat baik. Artinya sangat layak untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan katakan 100 km seperti yang diizinkan di jalan tersebut. Jadi kalau jalan tolnya sih nggak ada masalah, Mbak. Cuman kitanya sendiri harus benar-benar bisa mengendalikan diri. Baik, Pak Hyasami mungkin juga terakhir berbicara mengenai hal ini. Memang kalau tadi Pak Suryanto sudah katakan kondisi jalan tolnya laik, tapi mungkin untuk di beberapa kasus kecelakaan lainnya, penyelenggara jalan juga bisa dipidana, Pak. Dalam kondisi seperti apa? Bisa, kalau ada kerusakan jalan, akhir timbul kecelakaan. Nah penyedia jalan inilah yang bertanggung jawab, dia bisa juga dipidana. Inilah yang saya katakan tadi, kenapa sih kecelakaan ini terjadi? Kalau karena jalan rusak, ini susah dimintai bertanggung jawabnya. Yang punya jalan ini yang harus bertanggung jawab. Dimintai bertanggung jawabannya. Kenapa tidak diperbaiki jalan? Jadi dimungkinkan oleh undang-undang, saya lupa pasalnya dalam undang-undang lalu lintas kita sendiri diatur bahwa penyedia jalan itu apabila rusak dia tidak perbaiki, terjadi kecelakaan, dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Baik, bisa. Pak Ahyar kalau bisa melihat kasus ini, perjalanan kasus ini, gelar perkara sudah dilakukan pertama kali, tapi polisi kemudian saat ini kita juga masih menantikan siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk selanjutnya Pak, pertimbangan dari Pak Ahyar seperti apa ke depannya? Ya, saya menginginkan kasus tentu kan kita buka dikaji seluas-luas sedalam-dalamnya lah, seteliti mungkin. Misalnya tadi, kalau dia mengantuk misalnya, ada disuruh ada nggak orang yang menyuruh? Udahlah, kalau dia mengaku saya ngantuk, saya capek, udahlah ini jarak kita buru-buru. Misalnya, kalau ada yang kayak begitu, ini yang namanya downplayer, orang yang menyuruh melakukan. Ini yang bisa dimintai pertanggungjawaban, orang yang melakukan nggak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Ini makanya perlu dikaji. Baik. Kenapa dia kayak begitu? Ada nggak di dalam BAP tentu kan bisa dikembangkan oleh pihak kepolisian. Janganlah serta-merta sopir itu yang membawa terjadi kecelakaan, pasti dia bersalah. Itu yang nggak boleh secara hukum, harus kita gali. Kenapa nih kecelakaan terjadi? Ada faktor lain nggak? Jangan-jangan karena faktor lain, bukan karena dia ini nggak bisa dipidana. Baik. Pak Hyasami, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah memberikan pandangannya. Kita akan nantikan bagaimana hal-hal informasi terbaru diberikan oleh pihak kepolisian. Pak Suryanto juga terima kasih sudah bergabung dalam diskusi ini dan juga bisa memberikan tadi data-data apa yang disampaikan atau juga didapatkan oleh KNKT dan juga rekomendasi apa yang diinginkan oleh KNKT tentunya untuk bisa mencegah kecelakaan seperti ini terjadi lagi. Pak Suryanto terima kasih, Pak Ahyar terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi dengan kabar-kabar menarik lainnya.